Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man ja'ala jama'ana jama'atan marhumah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة صدق الله العظيم والله ورسوله أعلم بمراده. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabiat, insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah istiqomah, yang insyaallah konsisten mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul hudma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati keluarga besar Sahibul Bait, wasilah turunnya ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah untuk materi pada malam hari ini saya melanjutkan, masih punya utang waktu itu kalau nggak salah ya Ibu ya, masih ingat ya Ibu? Berapa lagi Ibu waktu itu? Ya, kalau nggak salah waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bentuk manusia atau wajah manusia itu terbagi menjadi 12. Masih ingat ke Ibu? Ya, kalau ingat alhamdulillah, kalau gak ingat dimaklum ya. Kalau ingat masih alhamdulillah, kalau gak ingat dimaklum. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap makhluk pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah membangkitkan manusia nanti di yaumil qiyamah? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita semasa di alam dunia. Ayam mati, kambing mati, selesai Ibu, tidak ada urusan lagi dengan Allah. Tapi ketika manusia menghadap Allah wafat, maka suatu saat akan dibangkitkan kembali oleh Allah, yaitu untuk mempertanggungjawabkan amanat yang Allah telah berikan kepada kita semasa hidup di alam dunia. Karena kita diberikan tugas oleh Allah, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan bangsa jin dan Allah menciptakan kita sebagai manusia, hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menghadap Allah, Allah akan mempertanyakan apakah amanat itu sudah dilaksanakan oleh kita semasa hidup di alam dunia. Mungkin sebelum kita lanjut, kami mungkin hanya mengulas sedikit bahwa sekali lagi setiap manusia ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, itu harus menjadi ibrah, harus menjadi peringatan untuk kita semua. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annal khalaiq idza nusira minal kuburi yakifuna wukufan alal mawadi allati nusira alaiha arba'ina sana. Jadi Ibu, ketika kita nanti sudah menghadap Allah, Allah akan membangkitkan kita dari alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah menyimpan kita nanti di hadapan Allah
selama berapa tahun? Arba'ina sana, selama 40 tahun Ibu. Jadi ketika kita bangkit dari alam kubur, kita dikumpulkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah selama berapa tahun? 40 tahun. Apakah selama 40 tahun ketika kita hidup dalam kubur makan minum atau tidak? Tidak Ibu. Kata Rasul, selama 40 tahun la yakuluna wa la yashrabuna wa la yajlisuna wa la yatakallamuna. Tuh Ibu ya, ketika dibangkitkan nanti di alam kubur, dikumpulkan oleh Allah selama 40 tahun la yakuluna, tidak makan Ibu. Jadi 40 tahun tidak makan. La yasribuna, tidak minum. Ya Allah, 40 tahun tidak makan, tidak minum. Dan wala yajlisuna, tidak duduk, berdiri Ibu. Masya Allah. Wala yatakallamuna, tidak bicara. Subhanallah Ibu, didiamkan oleh Allah selama 40 tahun. Ketika kita dibangkit dalam kubur, tidak berbicara, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, berdiri terus. Kira-kira di dunia kita sanggup Ibu? Boro-boro 40 tahun Pak Haji. 1 jam aja dikasih berdiri kagak kuat ya, apalagi umurnya udah 50 tahun ke atas. Boro-boro berdiri, duduk aja pinginnya selondoran. Nah, apalagi berdiri. Tidak makan, kita mah boro-boro 40 tahun tidak makan ya Ibu ya. Nah, boro-boro 40 tahun tidak makan, tidak minum, dikasih 1 jam aja tidak makan, tidak minum, kayaknya gimana. Tapi ini ibrah dari Allah ya, dari Rasulullah. Ketika kita menghadap Allah, kita dibangunkan oleh Allah, disimpan di suatu tempat selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, tidak curhat, tidak ngobrol, tidak apa-apa, dalam keadaan berdiri terus. Subhanallah ya. Maka ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bima yu'rabul mu'minun yaumal qiyamah, bagaimana membedakan antara orang beriman dan orang tidak beriman? Kan di situ kumpul Ibu, orang Islam, orang kafir, Yahudi, Nasrani, kumpul di situ semua. Maka sahabat bertanya, Rasul, bagaimana membedakan mana orang Islam, mana orang yang bukan Islam? Kata Rasul, gampang wahai umatku. Apa kata Rasul? Inni ummati gurrun mahjuluna min asaril wudu. Jadi nanti Ibu, kata Rasul, orang beriman nanti akan bersinar wajahnya bekas wudu. Nah itu Ibu ya, maka alhamdulillah ya. Jadi membedakan orang Islam dan orang bukan orang Islam, nanti asaril wudu, bekas sujudnya itu akan menjadi cahaya ya. Itu pembeda Ibu. Jangankan di akhirat, di dunia aja, mana orang yang suka kena air wudhu, mana orang yang tidak kena air wudhu, beda. Walaupun agak hitam-hitam, kalau sering kena air wudhu mah manis Ibu ya. Beda dengan orang yang tidak kena air wudhu, walaupun putih, gak ada sinar cahaya min asari sujud. Nah itu Ibu ya. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah, disimpan di suatu tempat selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum. Masya Allah ya. Terus setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yahsuruna yaumal qiyamati aqwamin min ummati ala isna asrah nabin. Jadi kata Rasul, setelah dikumpulkan selama 40 tahun, Masya Allah, cirinya orang beriman yaitu ada bekas pancaran kena air wudhu. Lalu umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, maka umatku tergolong menjadi 12 kelompok ya. Yang sudah dibahas nomor 1 apa Ibu? Masih ada yang ingat?
Bayuh siruna ala suratil qiladah, ya. Yang pertama, umatku nanti selama dikumpulkan setelah 40 tahun, Masya Allah, umatku ada yang wajahnya seperti kirdun, yaitu seperti monyet. Naudzubillah. Siapa itu? Wahum al-fatanuna binnas, yaitu orang yang suka fitnah kepada manusia. Nah, orang yang suka fitnah yaitu nanti ketika setelah selesai dikumpulkan selama 40 tahun, wajahnya itu akan seperti apa ya Allah? Akan seperti kirdun. Karena apa? Karena dosanya berat. Kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka saking besarnya dosanya, begitu dibangkitkan oleh Allah, maka wajahnya akan seperti kirdun. Nauzubillah, ya. Yang kedua, yang suruna ala suratil khanajir. Yang kedua apa Ibu? Yang suruna suratil khanajir, wajahnya akan seperti babi. Masya Allah. Siapa itu ya Rasul? Wahum ahlus suhti. Siapa itu? Yaitu orang yang suka makan, minum yang haram. Jadi orang yang suka makan yang haram, minum yang haram, maka begitu dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan selama 40 tahun, wajahnya berbentuk apa? Babi. Na'udzubillah. Terus yang ketiga, kata Rasul, wasalisu yang suruna umyan, yaitu dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Siapa ya Rasulullah? Yaitu umyan mutahayyizina, yaitu wahum alladziina yatazawazuna fil hukmi, yaitu orang yang sudah melewati batas hukum, yang suka melanggar hukum, yang suka melanggar aturan Allah. Kata Allah haram dilaksanakan, kalau kata Allah halal ditinggalkan. Nah, maka ketika hidup di alam dunianya, ya, menghalalkan segala cara, Masya Allah, nanti di alam akhirat, yaitu dalam keadaan tidak bisa melihat. Kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul adlu innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi orang yang suka mempermainkan hukum, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang suka bohong bisa jadi benar, yang suka benar bisa jadi bohong. Nah itu Ibu, ya, kita mah nonton deh, ya, yang penting kita jangan melaksanakan. Yang benar harus benar, yang salah salah, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam keadaan buta. Bahkan di Al-Quran yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang yang suka mempermainkan hukum, kata Allah, di dunia Allah akan berikan kehidupan yang sempit.